Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya. Kabarnya kalau Anies Baswedan membuat partai baru ya, bisa dipastikan sekitar 40 juta KTP ya, 40 juta KTA, kartu anggota yang akan menjadi pendukung Anies Baswedan atau bergabung kepada partai baru yang digagas oleh Anies Baswedan. Kabarnya begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah sekelas PDIP saja sekarang ini kan KTA-nya kabarnya 12 juta begitu kan ya. Kartu anggotanya. Tapi kalau Anies Baswedan kalau dihitung rata-rata secara nasional ya, yang peduli, yang kemudian masih suka kepada Anies Baswedan itu sekitar 40 juta. Itu data loh yang berbicara begitu kan. Ini siap bergabung menurut jubir relawan Anies yang membawahi 1.000 lebih siap simpul relawan. Kalau PDP punya 12 juta kartu anggota, maka kalau Pak Anies Baswedan bikin partai akan didukung 40 juta lebih relawan di seluruh Indonesia. Ini pembicaraannya dari tim Anies Baswedan ya, ketika diwawancari bagaimana Anies Baswedan akan membuat partai baru di situ. Nah, dia bercerita bahwa seluruh Indonesia dari 40 juta itu ya mungkin setidaknya 20 juta orang yang tergabung yang kemudian menjadi menjadi anggota dari partai Anies Baswedan. Nampaknya ini menarik ya. Nampaknya ini menarik. Masyarakat tidak ada pilihan lagi begitu kan. Setelah semuanya partai gabung ke Kim, terus kemudian PDP satu-satunya sebagai representasi oposisi, maka secara tidak langsung bahwa PDIP dan partai baru yang digagas oleh Anies Baswedan, mereka akan bersatu sebagai oposisi. Wah, keren. Ini keren bos ya, ini keren begitu. Langkah itu sebagai wadah aspirasi rakyat. Ini bagus di situ. Makanya dengan adanya situasi politik yang kemudian sekarang ini tidak menentu begitu kan ya. Kesana kemari ya dicegal, kesana kemari dipreteli begitu. Anies Baswedan mending buat partai baru aja begitu. Nih, mau buat partai ya politik setelah gagal maju di Pilkada DKI Jakarta. Banyak yang menyarankan itu. Siapa yang mau bergabung? Klik kolom komentar. Kira-kira berapa juta orang begitu kan yang akan mendukung ini begitu kan ya. Ini saya membuat polling nanti ya di Khodari Podcast Rakyat begitu kan. Nanti kita teman-teman teman-teman pilih apakah Anies setuju atau tidak membangun partai ini. Kira-kira berapa orang begitu kan ya. Ini menarik begitu ya. Makanya saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan Anies Baswedan ini sebagai bentuk ya walaupun tidak berlayar tapi pada kenyataannya mereka bisa untuk maju ya nanti begitu kan ya. Siapa tahu di presiden ya. Anies Baswedan mau buat partai politik setelah gagal maju di Pilkada DKI Jakarta. Pak Anies nggak usah buat partai. Mungkin jalan pengabdian Bapak Anies tidak lewat partai politik. Hikmah tidak dicalonkan barangkali memang akan dihindarkan Allah SWT dari mara bahaya. Lanjutkan perjuangan mendidik generasi muda saja. Itu satu ya. Anies ya emang anak soleh. Mau berangkat ya mau ke PDP mau bertemu cium tangan orang tua. Ya memang itu kelakuan dari Anies Baswedan. Sebelum berangkat minta doa restu kepada orang tua dari Anies Baswedan. Bagus, kita butuh partai punya idealis. Ya betul begitu kan. Artinya apa? Artinya kita melihat dengan seksama di situ bahwa persoalan-persoalan sekarang ini memang harus ada partai yang memawadahi aspirasi rakyat. Tidak hanya datang ya ketika mau calon ini, calon itu, lalu kemudian pergi meninggalkan setelah mereka menang, lupa lagi, mau calon lagi, datang lagi begitu kan. 5 tahun satu kali mereka datang. Artinya apa? Artinya ini kan sebuah realitas politik yang ada begitu. Makanya kalau toh pada hakikatnya Anies Baswedan nanti buat partai baru begitu kan, saya kira banyak pendukung-pendukungnya begitu. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan bahwa berbeda dengan partai-partai yang lain, apalagi digagas oleh Tom Lembong ya, apalagi digagas oleh Anies Baswedan sebagai partai idealis ya, partai yang waras, partai yang kemudian punya peran penting terhadap gerakan masyarakat, ekonomi rakyat dan sebagainya. Sebenarnya lihat saja partai-partai yang lain begitu, visi dan misinya keren begitu kan. Tapi secara realitas ya, secara faktual ya ini belum tersentuh kepada masyarakat begitu kan. Ya, makanya kalau dia menang
Ya seolah-olah mereka sudah lupa begitu apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi yang menjadi catatan dan kekurangan di masyarakat, sehingga ya mereka lupa begitu. Ngeri sedap ya. Coba kita baca ya beritanya, ini sangat menarik ya kalau kita amati ini. Anies Baswedan maaf ya ini. Anies Baswedan mau buat partai politik setelah gagal maju di Pilkada DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banyak aspirasi yang datang kepada dirinya untuk membentuk partai politik secara mandiri. Aspirasi tersebut datang setelah ia gagal maju di Pilkada DKI Jakarta 2008. Anies menerima aspirasi tersebut dan meminta pendukungnya untuk menantikannya membangun ormas organisasi masyarakat atau partai baru. Mungkin itu jalan yang kami tempuh ya. Kita lihat sama-sama ke depan, ujar Anies Baswedan dalam video di akun YouTube-nya. Bahkan pembentukan partai tersebut ya membuat ya menurut Anies ya untuk mewadahi berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut menginginkan kesetaraan dan demokrasi yang lebih sehat. Tak hanya itu, dia mengatakan banyak masyarakat yang menginginkan partai politik yang mengedepankan gagasan itu. Bahkan ya aspirasi ya tersebut menjadi modal bagi Anies Baswedan untuk membentuk partai baru. Maka dalam video tersebut Anies juga menyinggung bagaimana elit-elit partai tidak memunculkan calon kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat daerah. Padahal menurut Anies putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang bagi partai untuk menyerap aspirasi itu. Benar begitu kan? Lihat saja. Partai-partai sudah terbuka, mulai dari partai kecil, partai 0, begitu. Mereka sebenarnya bisa berkoalisi begitu. Dan inilah kita terjebak dengan situasi politik yang tidak menentu begitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya mereka walaupun sudah ada kebebasan untuk mencalonkan kadernya sendiri sesuai dengan harapan masyarakat, tapi sekarang ini sudah disandra begitu kan. Ini yang kita lihat bahwa Anies Baswedan ke depan bahwa tidak hanya ini mementingkan kekuasaan, tapi bagaimana mementingkan kerakyatan. Itu penting di situ begitu. Konstituennya, mendengarkan aspirasi, apa yang harus kita lakukan. Jadi ini lihat begitu kan ya. Calon-calon yang sekarang, masa iya ya orang Jakarta misalnya begitu kan ya mau jadi calon ke daerah yang lain. Ini kan gimana logikanya begitu? Agak jauh. Orang Jawa Tengah ya. Terus kemudian mau calon di Jawa Timur. Ya mau menang bagaimana begitu kan. Orang tidak terkenal di situ begitu. Jadi kan aneh seperti Anies Baswedan orang Jakarta ya. Lalu kemudian inginnya di situ begitu kan ya mau mencalonkan diri di Pilkada Jabar. Saya kira kan secara logis kan tidak etis di situ. Dalam artian ya pasti kalah lah begitu kan. Karena tiba-tiba menit-menit akhir kok begitu kan. Kecuali ada permintaan dari aspirasi rakyat. Kalau hanya hasil kesepakatan partai ini tidak bisa di situ begitu. Artinya terlalu jauh untuk melampaui itu. Makanya dengan adanya situasi ini ya bisa saja Anies Baswedan membuat partai baru yang kemudian ya memberikan terobosan dan warna ya. Kita lihat saja ini kampanye Anies Baswedan saja sudah modern begitu kan ya. Beda dengan yang di sono begitu. Video yang diunggah melalui akun YouTube pribadinya tersebut merupakan respon atau refleksi Anies setelah ia gagal melanggeng pada Pilkada 2008. Anies gagal maju di Pilkada Jakarta 2004 setelah partai-partai yang sebelumnya menyatakan dukungan berbalik arah dukung Ridwan Kamil Suswono. Partai-partai tersebut yakni PKS, Nasdem, dan PKB. Bahkan ya namun nama Anies Baswedan tidak pernah muncul disebut secara resmi diusung oleh PDIP. Ya PDIP malah mengusung kader partainya Pramono Anung, Rano Karno, meski nama tersebut tidak pernah muncul dalam survei. Ini yang kita lihat begitu kan ya bahwa dalam hal ini ya agak lucu begitu kan, agak tidak rasional begitu ya. Ya nampaknya gimana untuk melihat situasi di Pilkada DKI Jakarta ini begitu kan ya. Ya lawan yang sebanding dengan Anies dengan Ridwan Kamil ya saya kira tidak ada begitu. Saya kira merem aja Ridwan Kamil sudah menang begitu kan. Apain kita lawan dengan susah payah melawan berdarah-darah begitu. Artinya secara logika ya harus bagaimana lagi begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.